bersama kita Al-Mukarram Ustadz Haji Aang Muslih SAG, yang kita doakan senantiasa beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Masjid Al-Isra beserta pengurusan jajaran serta seluruh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada Habib tertinggi baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik jamaah sekalian, seperti biasa sebelum sama-sama kita ikuti atau kita lanjutkan dengan kajian rutin di setiap ba'da subuh di setiap hari Ahadnya, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa oleh Allah dikuatkan iman dan Islam kita, serta diberikan kesehatan jasmani serta rohani. Wabil khusus kita juga doakan untuk jamaah kita, saudara kita Bapak Aris Basuki yang baru saja dirawat di rumah sakit sejak hari Rabu, dan menurut informasi yang beliau sampaikan bahwa beliau telah dioperasi pemasangan ring kalau tidak salah ya di jantungnya. Oleh karena itu ya, kita sebagai saudara seiman dan juga senantiasa bersama-sama di masjid ini dalam melaksanakan ibadah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah serta kesembuhan seperti sedia kala, agar bisa sama-sama melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya bagi jemaah sekalian, kita akan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ذهم به وقرم وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Shadaqallahul Adzim. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang insyaallah bertabur keberkahan. Insyaallah tempat ini adalah tempat yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah dalam sebuah doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Duhai Allah, berkahilah umatku yang sholat subuh berjamaah di pagi harinya. Jadi subhanallah, yang sholat subuh secara berjamaah mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa?
diberikan keberkahan. Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan. Apa berkah itu? Ziyadatul khairi minallah, bertambah-tambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita minta kepada Allah umur yang kita miliki menjadi umur yang barokah. Mana tunda umur barokah itu? Bertambah usia, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasu khair?" Sesungguhnya manusia yang paling baik itu siapa wahai Rasul? Qala, maka Nabi pun menjawab, "Man tala umruhu wa husun amaluh." Man tala umruhu wa husun amaluh, yaitu orang-orang yang diberikan umur yang panjang, lalu bagaimana dia habiskan waktunya, dia isi waktunya untuk berbuat kebaikan. Ya. Wa ayyun nasu sa'un, lalu siapa manusia yang buruk wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi pun menjawab, "Man tala umruhu wa su'amaluh," yaitu orang yang diberikan umur panjang, dia habiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita muhasabah, introspeksi diri. Umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah umur yang barokah atau tidak? Dari mana indikasinya? Kita bisa mengetahui kalau bertambah usia kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah usia kita, kemudian kita semakin meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, insya Allah berkahlah umur kita. Tapi kalau umur kita bertambah tapi semakin malas beribadah kepada Allah, umur kita bertambah tetapi semakin senang, semakin gemar melakukan kemaksiatan, pertanda umur kita yang dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma umur yang kita minta, rizki kita juga mudah-mudahan menjadi rizki yang barokah. Mana rizki yang barokah? Yaitu rizki yang dari harta yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita. Kita pandai menjadi orang-orang yang membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan apa? Rizki yang barokah. Maka sekali lagi kita minta kepada Allah, malaikat pagi ini mengaminkan doa-doa kita. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan Allah berikan atas kita semua, berkah dalam hal apapun insyaallah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in wa tabi'ah, para pengikut yang senantiasa taat patuh terhadap ajarannya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama bagian dari nama Allah. Ya. Jadi kalau kita mendengar Ar-Rahman itu maknanya sama dengan Allah. Karena apa? Walillahil asmaul husna, dan sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka memintalah dengan menyebut namanya. Jadi kalau wa ibadur rahman maknanya adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Allah punya nama yang banyak, ya. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Qabid, Basit sampai As-Sabur. Ya. Maka kalau disebut nama Al-Malik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, nama lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita memberikan nama kepada anak-anak kita, keturunan kita, nama raja di raja. Apa maksudnya nama Allah yang tidak diawali dengan penghambaan? Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahman. Maka kalau kita mau memberi nama kepada anak kita Ar-Rahman, maka gunakan kata kehambaan di awalnya dengan kalimat Abdun, Abdurrahman, hamba pengasih. Rahim itu adalah nama Allah yang Maha Penyayang. Jangan kita kemudian memberi nama kepada anak kita Rahim, tapi gunakan dengan menggunakan kata penghambaan Abdurrahim, hamba yang penyayang, begitu ya. Abdurrahman, Abdurrahim. As-Samad itu nama Allah, ya. Artinya apa? Allah tempat meminta. Maka gunakan kata penghambaan Abdus Somad. Maka ada Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi kita kalau punya nama anak mau menggunakan nama-nama selain nama Allah dalam mana asmaul husna, gunakan kata penghambaan. Nah, cuma di kita kadang-kadang ada yang sudah bagus, namanya sudah menggunakan kata penghambaan Abdurrahman.
cuma jeleknya manggilnya yang salah, panggilannya Oman. Nah ini kadang-kadang ada yang begitu ya. Udah bagus namanya Abdurrahim, panggilannya Oim. Ya. Maka kalau mau kasih nama anak Abdurrahman jangan panggil Rahman, Abdurrahman begitu, panggil saja secara sempurna. Pengen punya anak namanya Abdurrahim, panggil Abdurrahim, jangan disingkat Rahim, jangan, Allah tidak senang. Ya. Wa ibadur rahman, dan diantara hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Siapa hamba-hamba Allah itu? Ya, Allah memberikan gambaran. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu yang pertama orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Hamba Allah itu punya karakter. Karakternya apa? Rendah hati. Berjalan di muka bumi itu rendah hati. Apa yang dimaksud? Tidak menyombongkan diri. Kalau ada orang hidup sombong itu bukan hamba Allah, hamba nafsu ya, budak nafsu ya. Ya. Karena hamba Allah itu bagaimana? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi itu rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ya. Kita harus ingat bahwa kesombongan itu merupakan satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya Al-A'raf ayat 40 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamal min thammil ghiyad. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Siapa sih yang mendustakan ayat kami itu? Ayat kami, ayat Allah mana? Al-Quran. Ya, aturan Allah SWT, kalamullah, ya, perintah Allah, larangan Allah. Tapi apa? Ada sebagian orang-orang mendustakan ayat-ayat tersebut. Bagaimana kalau Allah memerintahkan orang untuk berbuat amanah tapi dia berkhianat? Ya. Ya, jadi lebih jelasnya begini, Allah memerintahkan untuk melakukan satu amalan, orang malah meninggalkan. Orang melarang hambanya untuk melakukan hal demikian, tapi hamba malah melakukan. Disuruh jujur malah jadi pembohong. Disuruh amanah malah khianat. Ya. Disuruh menjelaskan bahwa ini adalah benar, malah menyalahkan. Haram yang namanya zina malah dipraktekan. Haram yang namanya riba itu, ya, rentenir itu, malah kita gemar melakukan. Ya. Haram membunuh tapi malah kemudian maka dijadikan sebagai satu kebiasaan. Apa? Mendustakan ayat Allah. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana yang membulak-balikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ya. Kalau jelas ini benar, harusnya dibenarkan, tapi ini malah disalahkan. Yang jelas-jelas orang benar, tapi bagaimana dipersekusi orang ini seakan-akan disebut sebagai orang yang salah. Orang yang jelas-jelas salah, malah bagaimana mendapatkan dukungan seakan-akan dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Ini orang yang walladzina kadzabu, ya. Innal ladzina kadzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami. Wastakbaru, dan orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, sombong, merasa diri paling kaya, merasa diri paling cerdas, merasa diri paling segalanya. Hati-hati, kita harus paham ya bahwa kekayaan itu adalah titipan dari Allah. Manusia hidup itu sudah masing-masing membawa qadha, ya, masing-masing ketentuan. Pernah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, ya. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya pada penciptaan manusia itu
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia mulai dari setetes air mani. Tsumma 'alaqatan misla dzalik, tsumma mudghatan misla dzalik, 40 hari setetes air mani berubah menjadi segumpal darah, 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. Yang dimaksud segumpal darah itu apa? Gumpalan darah, bukan segumpal darah. Kalau segumpal darah itu nanti akan masuk kepada hadis yang Nabi menjelaskan, ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau baik segumpal darah itu, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau rusak segumpal darah itu, rusak seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalb, yang dimaksud adalah hati. Nah, tapi kalau pada hadis yang tadi, inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah tsumma 'alaqatan misla dzalik tsumma mudghah. Ya, artinya apa? Setetes air mani ini 40 hari berubah menjadi gumpalan-gumpalan darah. 40 hari lagi menjadi gumpalan daging. Ya, mudghahnya itu apa? Gumpalan dagingnya itu seukuran kita mengunyah makanan daging tuh, kalau kita kunyah itu seperti itu. Fayursalu alail malak, Allah utus kemudian malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, lalu ditiupkanlah ruhnya. Lalu bagaimana? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditentukan oleh Allah 4 ketentuan. Bikatbin rizkihi, ajalihi, amalihi, sa'idun aw syaqiyun. Tentukan rizkinya. Ini orang kaya apa orang miskin? Allah tentukan. Ini kalau hidup ini jadi orang kaya apa jadi orang kere. Kalau Allah katakan kamu ini orang sugih, kamu orang kaya, biar kata dia hidup yang jadi orang miskin, nggak bakal miskin. Tapi kalau kamu ini kere, kamu ini miskin, dia nggak bisa. Dengan kemampuan apapun ingin menjadi orang yang kaya, nggak bisa. Kalau Allah kemudian takdirkan, itu sudah Allah tentukan. Ketentuan itu dalam 4 bulan rahim ibunda kita. Dan kita orang beriman wajib percaya, karena di antara salah satu rukun iman yang keenam itu percaya terhadap qada dan qadar. Ketentuan Allah, Allah sudah menentukan masing-masing takdir kita 4 bulan dalam rahim ibunda kita. Rizki kita sudah ditentukan, umur kita sudah ditentukan, amal kita sudah ditentukan. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat, jadi pengusaha misalnya, pengusaha lato-lato, sudah ada ketentuannya. Ya. Bahkan celaka atau bahagia, surga nerakanya pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia hidup ke alam dunia ini, mereka masing-masing tengah bagaimana menjalani ketentuan yang sudah Allah tentukan. Kalau hidup ini sebuah pilihan, tentu kita akan memilih menjadi orang yang kaya. Kalau hidup ini menjadi sebuah pilihan, kita tentu ingin menjadi orang yang sukses. Tapi tidak demikian, kita manusia hidup itu adalah apa? Dalam rangka menjalani ya sebuah qada, ketentuan yang sudah Allah berikan. Maka kekayaan itu bukan hasil jerih payah kita. Ada orang, saya mah kaya wajar karena saya udah maksimal. Ya pantas aja dia mah kaya juga, rajin banget usahanya. Udah capek dia mah hidupnya, enggak bisa. Ada orang yang lebih rajin usahanya, lebih capek usahanya, tapi lebih bagaimana? Lebih sengsara daripada kehidupan kita. Jangan kaya, jangan sombong ketika kita menjadi orang yang kaya, karena kekayaan itu adalah titipan dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, nanti lah takubu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan pernah berjalan kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Apa yang pertama? Ya, an umrihi, an malihi, an ilmihi, an jismihi. Allah akan tanya umur yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tanya. Maka kalau orang diberikan kaya, jangan pernah sombong, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keilmuan, jangan juga sombong. Jangan sombong, merasa diri paling cerdas, merasa diri paling pinter, merasa diri paling segalanya. Jangan, karena semua itu cuma titipan dari Allah. Apa yang patut kita sombongkan? Karena semua itu bukan milik kita, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kembali lagi ya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang yang menyombongkan diri, apa kata Allah? Anha la tufattahu lahum abwabus sama. Maka bagi orang tersebut ya,
Orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan pernah dibukakan namanya pintu langit. Kapan? Kalau dia mati. Kalau mati itu ruhnya itu tidak akan naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara kalau ruh-ruh orang lain itu apa? Akan naik ke tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka Nabi menjelaskan kalau ruh ini adalah ruh orang yang baik, maka setiap melewati pintu langit, malaikat-malaikat itu akan berkerumun sambil berkata, ruh siapa yang begitu wangi, ya, aromanya begitu wangi, disebutlah, oh itu ruh si Fulan bin Fulan. Kalau ruh itu matinya dalam keadaan bermaksiat, orang matinya dalam keadaan maksiat, lalu bagaimana saat ruh dibawa melewati langit-langit, setiap malaikat itu bagaimana mencibir dan mengatakan, ruh siapa itu yang bau busuk sekali, dikatakan, oh itu ruhnya si Fulan bin Fulan. Setiap manusia mati, ruh itu akan dinaikkan menuju langitnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dengan dua golongan. Siapa yang pertama? Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru. Yang pertama, orang yang mendustakan ayat kami dan orang yang menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan pernah dibukakan pintu langit, hatta yalijal jamal min sammil ghiyaz, kecuali kata Allah apa? Ada seekor unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ada nggak kira-kira unta bisa masuk ke lubang jarum? Pak, bisa nggak kira-kira? Mustahil ya. Jangan kata unta, benang aja barangkali kalau kita masukin ke dalam lubang jarum itu kan susah. Ya, kita masukin benang ke lubang jarum itu susah luar biasa. Sampai diincar mata kita yang sebelah kiri, nggak masuk juga. Yang kiri diincar, yang kanan yang ngincar, nggak masuk juga. Sekalinya masuk, alhamdulillah nggak taunya lewat belakang. Kan pernah kita ngalamin kayak gitu. Ya. Masukin benang ke jarum, luar biasa susahnya. Ya, ini lagi apa? Seekor unta. Ini menunjukkan mustahilnya orang-orang yang menyombongkan diri itu dan orang-orang yang selalu mendustakan ayat Allah, ruhnya akan dinaikkan ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau boleh saya katakan, ini saya yang menyampaikan, mungkin ada istilah kalau ada orang gentayangan ruhnya itu bukan orang yang mati bunuh diri. Yang gentayangan ruh itu bukan orang yang apa tuh? Orang yang matinya beranak katanya, kemudian malam Jumat kliwon katanya. Enggak, kalau saya mungkin kalau boleh saya menyampaikan dari ayat ini, yang gentayangan ruhnya itu enggak yang diangkat ke langit itu siapa? Orang yang menyombongkan diri, orang yang sombong, orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, Pak, Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan al-falaku sijnu fi jahannam. Falak itu nama salah satu penjara yang ada di neraka jahanam. Bayangkan, di neraka jahanam itu ada penjara, Pak. Namanya falak. Kita bisa bayangkan, tanpa mendengar penjaranya aja, neraka itu udah luar biasa. Ini ada penjaranya lagi, Pak. Udahnya di neraka, ada penjaranya. Namanya apa? Falak. Kata Nabi, al-falaku sijnun fi jahannam yasabu fihil jabbarun wal mustakbirun. Di mana falak itu ya penghuninya itu akan diisi oleh siapa? Orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang menyombongkan diri. Ya. Wa anna jahannam la ta'udzu billahi minhu, dan sesungguhnya jahannam juga berlindung kepada Allah dari jenis golongan orang yang menyombongkan diri. Subhanallah. Kalau kita kan hidup, kita minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari neraka jahanam, Mbak ya. Kita berlindung kepada Allah supaya terbebas dari siksa api neraka. Ini ada yang unik, bagaimana neraka yang berlindung kepada Allah supaya tidak dimasuki model orang yang sombong. Naudzubillah. Jangan pernah kita memiliki sifat sombong, ya. Bahkan Nabi menjelaskan lagi dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga. Ya. Siapa? Man kana fi qalbihi, seseorang yang di dalam hatinya itu mithqala dzarrah, memiliki satu biji sawi saja apa? Ya, min kibrin, daripada sifat sombong. Ya. Ahli salat, ahli puasa, baca Quran luar biasa. Oh, senang menghadiri ta'lim. Tapi merasa
diri paling, merasa paling aku dan lain sebagainya, tidak akan pernah masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kenapa iblis itu oleh Allah dilaknat menjadi makhluk yang kafir? Iblis itu ya bukan karena membunuh, bukan karena berjudi, bukan karena berzina, bukan karena korupsi, tapi iblis itu satu penyakit diusir dari surga karena sifat sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta kepada makhluk yang ada di surga itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Allah meminta kepada seluruh makhluk penghuni surga untuk sujud kepada Adam. Sujud yang dimaksud adalah memberikan bentuk penghormatan. Fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis enggan sujud, sombong dia iblis itu. Allah tanya, kenapa kau nggak mau sujud sama Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minnar, aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Kenapa saya harus tunduk sama Adam? Kenapa saya harus hormat kepada Adam? Aku ini lebih tua, aku ini lebih senior. Tidak mau. Apa yang terjadi? Allah kemudian usir, ya. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana bi. Maka bagaimana? Saat itu kemudian Allah pun kemudian mengusir siapa? Iblis dari dari yang awalnya adalah Zazil, ya. Yang awalnya adalah semacam golongan jin, ya, tapi yang ingkar kepada Allah, dilaknat menjadi makhluk yang kafir, iblis. Karena apa dosa iblis itu? Karena penyakit sombong. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Jangan pernah menyombongkan diri. Hamba Allah itu adalah mereka yang tidak menyombongkan diri. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang pengasih itu apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang jahil, orang jahil itu orang yang bodoh, yang tidak paham agama, yang tidak tahu pendidikan, ya. Dia menyapa, yang dimaksud menyapa itu bagaimana? Menghina kita. Maka hamba Allah yang pengasih itu tidak membalas dengan penghinaan. Tapi bagaimana? Membalas dengan salam, membalas dengan keselamatan, membalas dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat, ucapan yang mendoakan kebaikan. Kita kan kadang-kadang hidup itu gini, Pak. Prinsip kita, saya ini orangnya ya tergantung Anda. Anda baik, saya lebih baik. Tapi kalau Anda jahat, saya akan lebih jahat. Ada orang kadang-kadang punya prinsip demikian. Nggak bisa, ya. Anda berbuat baik, saya lebih baik. Anda jahat, saya akan tetap jadi orang baik. Nah, harus seperti itu, ya. Apalagi bagaimana? Yang terjadi itu adalah siapa? Orang yang menghina kita adalah orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang jahil itu tidak diukur oleh harta. Banyak orang kaya tapi bodoh. Bodoh dalam hal apa? Dalam hal agama. Sehingga bagaimana? Bahasa-bahasanya kasar, ucapan-ucapannya menyakitkan. Nah, untuk kategori orang seperti ini, maka kita harus lebih banyak memaafkan. Rasulullah adalah tauladan bagi kita, ya. Rasulullah adalah tauladan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, terdapat suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya. Apa tauladan Rasulullah? Satu saja saya kisahkan. Ketika Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar ini sering menangis karena merasa kehilangan sosok, ya, Rasulullah, seorang sahabat sekaligus menantu terbaik, ya. Sering menangis, ya, Abu Bakar itu. Lalu bagaimana? Satu waktu kalau Abu Bakar itu untuk meluapkan rasa rindunya kepada Rasulullah, maka akan mendatangi putrinya Aisyah, putri Abu Bakar yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangi Aisyah. Dengan demikian maka bagaimana?
kangen, rasa rindu kepada Rasulullah pun kemudian berkurang, sedikit terobati. Satu saat Abu Bakar bertanya, wahai putriku Aisyah, selama ini aku ini adalah orang yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan Rasulullah. Setiap amalan Rasulullah sudah aku lakukan, sunnah-sunnah Rasulullah sudah aku sempurnakan. Tapi kalau boleh aku bertanya, sepengetahuan engkau wahai putriku, adakah amalan-amalan Rasulullah satu saja yang belum pernah ayah lakukan selama ini dan ayah ingin menyempurnakan, ayah ingin melakukannya ini? Lalu Aisyah pun menjawab, ada ayah, satu amalan Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW yang belum ayah lakukan sampai saat ini. Apa itu Aisyah? Rasulullah setiap pagi hari akan mendatangi salah satu sudut pasar Madinah untuk membawa makanan dan memberikan makanan itu kepada pengemis tua yang buta yang beragama Yahudi. Jadi di Madinah itu ada pengemisnya sudah tua, dia buta, agamanya Yahudi. Dan Rasulullah setiap pagi itu mesti bawa makanan dan diberikan kepada si pengemis itu. Luar biasa, betapa luhur akhlak Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kata sahabat Abu Bakar? Aku ingin menyempurnakan sunnah Rasulullah SAW, maka besok aku akan mendatangi si pengemis itu. Lalu bagaimana? Abu Bakar esok harinya dia membawa makanan, ya. Dia datang ke salah satu pasar Madinah yang ditunjuk oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Sesampainya di pasar Madinah, Abu Bakar melihat, matanya melihat ke sana ke sini. Dia tidak mendapati ya orang yang dimaksud. Namun pada satu waktu di sudut pasar itu dia kemudian menemukan sosok yang ciri-cirinya persis yang disampaikan oleh siapa? Oleh putri Abu Bakar, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Bergegaslah Abu Bakar mendekati si pengemis tua buta tersebut, ya, bergegas. Namun ketika mendekati si pengemis itu, langkah Abu Bakar pun kemudian terhenti. Karena apa? Dia mendapati si pengemis buta itu tengah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah mencaci Rasulullah SAW. Dia katakan Muhammad itu adalah orang gila, Muhammad itu adalah penyihir. Hati-hati, Muhammad itu orang berbahaya. Jangan sekali-kali kalian berjumpa dengannya, karena dia adalah sosok yang sangat membahayakan. Jadi keluar dari ucapan si pengemis buta Yahudi itu demikian. Dan ucapan itu terus menerus diulang-ulang untuk mendapatkan simpati daripada orang-orang untuk memberikan kebaikan. Karena pengemis itu kan biasanya apa, punya jurus bahasa yang diulang-ulang gitu. Contoh, mungkin di tempat saya ada kadang-kadang yang suka pengemis itu. Misalnya assalamualaikum neng, ini emak minta jariahnya. Itu mesti bahasanya begitu aja. Ke tempat yang lain juga sama bahasanya begitu. Ke rumah yang lain mesti bahasanya begitu. Besok hari dia akan datang dengan bahasa yang sama. Bahkan saya itu pernah jalan-jalan tuh di Bogor, ada di Jembatan Merah tuh Pak. Jembatan Merah itu ada pengemis luar biasa yang terlihat seperti dia kanker mulut yang bolong Pak, nggak ada hidung. Di sini dia bolong langsung ke dalam. Ya. Tapi dia peminta-minta, dia yang dia baca itu surat Yasin Pak. Diulang-ulang aja baca Yasin dari awal sampai akhir, beres lagi dibaca lagi untuk mendapatkan simpati, ya, mendapatkan simpati. Yang kemarin terbongkar di televisi, ternyata bos angkot, punya 5 angkot itu orang. Luar biasa profesi. Jadi pengemis itu kadang-kadang kalau dia itu meminta, dia akan mengeluarkan kata-kata yang sama biasanya. Sama nih si orang tua, si Yahudi, si pengemis buta Yahudi ini, dia mengeluarkan ujaran kebencian, kata-kata kotor terhadap Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar ini marah, wah. Ya, amarahnya, tapi bagaimana tiba-tiba mereda karena ingat pesan Siti Aisyah. Karena apa? Amalan Rasulullah itu mendatangi orang ini setiap pagi.
direda. Walaupun marah itu sifat arad basariyah, sifat manusia. Kalau kita marah karena satu hal itu wajar, tapi yang paling bagus kita meredam amarah itu. Nggak salah kalau orang marah itu nggak salah, tapi ketika marah itu kita harus meredam rasa marah kita. Ya. Marah itu sifat manusia, arad basariyah. Rasulullah juga marah, sahabat juga marah. Ya. Lalu bagaimana diredam marah itu? Lalu kemudian bagaimana dia deketin? Ya. Abu Bakar mendekati si laki-laki pengemis buta itu dan memberikan makanannya. Si pengemis ini pun bertanya, siapa engkau? Maka dengan nada berbohong Abu Bakar, ya seakan-akan ingin memberitahu bahwa Abu Bakar ini orang yang suka ngasih makan tiap pagi. Lalu apa kata Abu Bakar? Aku adalah orang yang suka biasa memberimu makan tiap pagi. Si pengemis ini mengatakan, bohong engkau. Oh, tahu walaupun buta dia tahu Pak. Bohong. Kamu itu bukan orang yang biasa memberi aku makan tiap pagi. Karena orang yang senantiasa memberi makan aku tiap pagi itu tidak seperti engkau kasar. Dia itu orangnya lembut, kata si pengemis buta itu. Yang senantiasa memberi makanku setiap pagi itu orangnya lembut. Bahkan kalau dia mau memberikan makanan kepadaku, dia akan melenturkan dulu makanannya. Dia akan melembutkan dulu makanannya dan dia akan menyuapi aku sampai aku kenyang. Bayangkan. Bisa dibayangkan sambil nyuapin, sambil orang ini menghina Nabi. Oh, jangan kau dekati Muhammad, Muhammad ini orang gila, Muhammad ini penyihir. Sambil disuapin, bayangkan. Ya. Sampai Abu Bakar saat itu menangis Abu Bakar. Tidak bisa dibayangkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dihina tapi malah bagaimana. Ya. Tidak membalas penghinaan tapi membalas dengan kebaikan. Setelah selesai, lalu Abu Bakar pun berkata, wahai orang tua, betul, aku ini memang bukan orang yang engkau maksud, yang setiap pagi memberi makanan kepadamu, yang melembutkan makanannya sehingga engkau menjadi kenyang. Aku bukanlah orang yang engkau maksud, karena orang yang engkau maksud saat ini sudah tiada. Beliau sudah meninggal. Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah nabiku. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah Muhammad SAW, orang yang senantiasa engkau maki-maki setiap saat. Ya Allah ya Rabbana, si pengemis ini ketika mendengar daripada jawaban siapa Abu Bakar, dia yang berbalik menangis. Tidak bisa dibayangkan ya, selama ini sosoknya yang senantiasa dijelek-jelekan, yang selalu dihina, justru orang yang paling peduli terhadap keadaan si laki-laki ini dibanding orang-orang yang lain yang mungkin tidak memiliki kepedulian yang begitu hebat seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, masih banyak lagi kisah-kisah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi orang-orang jahil itu, tidak kemudian dengan membalas dengan kejahilannya. Ya, kita masih ingat lagi contoh bagaimana Rasulullah ketika akan melewati satu tempat, ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak senang dengan Rasulullah, meludahi setiap saat. Rasulullah asal lewat tempat itu diludahi berkali-kali, ya. Tapi apa yang terjadi saat Rasulullah lewat ke tempat itu, tidak ada yang meludahi orang ini, tidak ada. Rasulullah tanya, mana orang yang biasa meludahi aku setiap saat ini? Kata sahabat, dia sakit wahai Rasulullah. Ayo, kata Rasulullah, kita jenguk. Dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu ketika dijenguk, bagaimana kata si orang jahil ini? Muhammad, engkau datang kepadaku pasti akan membalas ya atas perbuatanku. Tidak, kata baginda, aku datang ini ingin menjenguk karena aku mendapat kabar engkau ini sakit. Muhammad, kenapa engkau itu tidak membalas ya, tidak membalas perbuatanku? Kata baginda, aku tidak akan membalas perbuatanmu karena engkau tidak tahu siapa aku dan engkau tidak tahu ajaran yang aku bawa. Seandainya engkau tahu siapa aku dan engkau tahu ajaran yang aku bawa, engkau tidak akan melakukan hal demikian kepadaku. Sudah, kata baginda, aku doakan semoga engkau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, akhlak Rasulullah, menangis orang tersebut di hadapan Rasulullah dan meminta untuk bersyahadah, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah, inilah tabiat orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang pengasih itu bagaimana? Senantiasa memberikan kedamaian, ya, senantiasa memberikan keamanan, kenyamanan kepada orang-orang yang jahil. Ada yang bertanya, Ustaz,
Bagaimana kalau yang hina kita ini orangnya bukan orang jahil, tapi orang paham dengan agama. Ini kan kalimatnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, kalau engkau berjumpa dengan orang-orang jahil, orang yang bodoh, kadang-kadang jeleknya kita itu bagaimana Pak? Suka menyamakan pikiran orang dengan pikiran kita. Kalau orang misalnya menghina kita, seakan-akan pikirannya sama dengan kita, tidak bisa. Kalau ada orang gila itu menghina kita, kita balas menghina, kita sama-sama gilanya. Harusnya kita tahu, oh ini latar belakang pendidikannya, latar belakang agamanya. Oh, memberikan kemakluman. Itulah hamba-hamba Allah yang pengasih. Terus bagaimana kalau ada orang itu orang yang bukan bodoh, orang cerdas, orang alim, orang beragama tapi sombong. Maka ingatkan. Diingatkan tidak juga, maka bolehlah dalam agama itu bersikap sombong kepada orang yang sombong dengan tujuan agar dia itu berhenti daripada kesombongannya. Contoh, ada orang petetang petenteng, ini orang bukan orang bodoh, ini orang alim, misalnya orang yang cerdas, orang yang berpendidikan. Wah, saya ini misal rumah di mana-mana, udah nggak usah pada ini dah. Nih mobil saya tuh ada 5, kita boleh sombong. Udah sih itu timbang punya 5, saya helikopter ada 4, saya kagak sombong. Ini yang saya maksud. Memberikan ya sifat sombong kepada orang yang sombong itu dalam agama udah boleh ya. Tapi dengan tujuan apa? Agar bagian daripada pendidikan, agar orang ini kemudian terbebas berhenti daripada kesombongannya. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mengambil daripada ayat wa jazaa'u sayi'atu misluha, ya. Kesalahan itu dibalas dengan kesalahan yang serupa. Kalau orang sombong, orang pintar, ya kita sombong ini nggak jadi masalah. Tapi tadi sekali lagi tujuannya kita memberikan pendidikan agar orang ini kemudian terbebas alias berhenti daripada kesombongannya. Yang ketiga, hamba-hamba Allah yang pengasih itu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini subhanallah ya. Jadi karakter hamba-hamba Allah penyayang itu punya sifat yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Apa? Ya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu siapa? Mereka yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dan bersujud dan berdiri. Lagi-lagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, panutan ya yang patut kita contoh. Rasulullah itu kalau sudah sholat isya tidak pernah berbicara kecuali pada perkara yang betul-betul penting saja. Setelah sholat isya Rasulullah itu akan langsung tidur, Pak. Tidur ya. Nanti kemudian bangun sepertiga akhir malam. Lalu sepertiga akhir malam bangun dihabiskan untuk mendirikan sholat ya, sampai menjelang pagi yang dimaksud subuh, yang kemudian disempurnakan dengan apa? Istighfar. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau kita kan kalau pada isya tuh lebih banyak kadang-kadang ngobrol nggak jelas, melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat barangkali untuk kesehatan, untuk agama, untuk ekonomi kita barangkali, melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang sampai ngobrol ngelantur kemana-mana sampai larut malam, pas sepertiga akhir malam baru kita tidur. Kalau Nabi sepertiga akhir malam bangun, kita baru tidur. Nah, akhirnya bagaimana? Kita tidur sampai menjelang pagi. Nah, karakter orang-orang hamba Allah ya yang pengasih itu bagaimana? Dia akan habiskan ya di sepertiga akhir malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sesungguhnya orang-orang yang saleh itu ya tidak banyak. Orang-orang saleh itu hanya mereka saja yang bisa menghidupkan ya waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kesolehan seorang itu bisa diukur sejauh mana dia memaksimalkan sholat malamnya. Kalau sholat zuhur itu asar, maghrib, isya, subuh itu biasa, karena itu kewajiban ya. Setiap orang juga bisa, bahkan anak-anak kita juga bisa.
Tapi untuk sholat malam tidak semua orang bisa. Yang bisa itu hanya orang-orang pilihan. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang pilihan, menjadi hamba-hamba Allah pilihan, ayo kita memulai. Berat, susah, malas. Apalagi ini musim-musim penghujan bulan-bulan ini. Ya, musim-musim penghujan, suasana dingin, ya Allah ya Rabbana, hujan, malas bangun malam, itulah nafsu Pak. Tapi kita semaksimal mungkin bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ayo kita mulai sekarang, bersungguh-sungguh lalu kita memulai. Bersungguh-sungguh hanya rencana tanpa memulai tidak bisa. Walladzina jahadu fina lanahdihum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mau melakukan satu amalan, dia mulai amalan itu, maka Allah akan memberikan jalan untuk orang itu mempermudah melaksanakan ajarannya. Jadi kalau hanya sebatas wacana-wacana, kalau tidak diawali ini nggak bisa. Nanti barangkali ada orang, saya sekarang belum bisa puasa Senin Kemis, masih repot. Saya belum bisa bangun malam, masih repot, masih punya anak-anak kecil. Kalau itu jadi alasan sampai kapanpun nggak bisa. Kenapa? Anak kecil kita udah gede. Bahkan anak yang gede kita udah nikah, tetap aja puasa Senin Kemis mah kagak, bangun malam kagak. Karena apa? Hanya wacana demi wacana. Tapi kebaikan itu direncanakan dan dimulai. Yang sulit, yang berat memulainya. Ketika Anda bisa memulai, disitulah Allah akan memberikan sebuah pertolongan, memberikan sebuah jalan agar kita lebih mudah untuk istiqomah melaksanakan ajaran tersebut. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, isrif 'anna adzaba jahannam, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Inna adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Selanjutnya karakter orang yang beriman, hamba-hamba Allah pengasih itu apa? Mereka yang senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari azab jahanam. Ya Allah, orang-orang hamba-hamba Allah yang mengasihi itu apa? Selalu setiap saat itu berlindung kepada Allah dari azab jahanam. Ya. Sebagaimana yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza tashahhada ahadukum falyata'adbat min arba'. Apabila di antara kalian itu sujud, seseorang di antara kalian sujud dalam sholat, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal kata Nabi. Apa yang pertama? Berlindung dari azab kubur, dari azab jahanam, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Masihid Dajjal. Ya, subhanallah. Jadi ini 4 poin. Ya, maka bagaimana Pak? Rasulullah itu setiap saat meminta perlindungan kepada Allah dari azab jahanam. Rasulullah berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup, fitnah kematian, fitnah masihid dajjal. Padahal Rasulullah hidupnya saja sudah dijamin masuk surga. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga Pak hidupnya. Subhanallah. Ya. Bagaimana enggak dijamin surga? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas nabi. Salawat Allah itu maknanya apa? Rahmat. Allah memberikan kasih sayangnya kepada nabi. Setiap saat Rasulullah itu dalam kasih sayang Allah. Kalau kita kan belum tentu setiap saat dalam kasih sayang Allah. Mungkin saat maksiat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat Allah sayang sama baginda. Wa malaikatahu, dan malaikat bersolawat. Makna solawat malaikat juga bukan seperti solawat kita manusia, tapi apa? Solawat malaikat memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 1, bukan hanya 10, semua malaikat, seluruh malaikat. Dan kita tahu jumlah malaikat itu subhanallah, jumlah yang sangat banyak, melebihi jumlah populasi manusia. Anggaplah manusia itu ada 100 miliar,
mulai dari Nabi Adam sampai umat Rasulullah yang terakhir, anggap ada 100 miliar, malaikatnya udah 200 miliar. Kenapa? Sebab kata Nabi, manusia itu ya senantiasa akan dilalui oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, dua malaikat itu senantiasa menyertai kita. Kalau satu orang dua malaikat, satu kampung ada 100 orang, 200 malaikat, subhanallah. Ya. Dan wa malaikatahu, seluruh malaikat yusalluna, memintakan ampunan kepada Allah atas siapa? Atas dosa Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu kalaupun berbuat dosa Pak, itu sudah dimintain ampunan malaikatnya Allah. Allah sayang setiap saat, malaikat pun sama demikian. Tapi subhanallah, masih saja berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ikuti Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sarri fitnatil masihid dajjal. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sarril fitnatil masihid dajjal. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sarril fitnatil masihid dajjal. Nah, jadi Bapak kalau sudah sholat ya, kalau kita sudah sholat beres, apabila kita tasyahud itu ya, fil alamina innaka hamidum majid, biasa kan salam tuh, baca dulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kata Nabi ya. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam? Karena sesungguhnya innaha sa'at mustaqarra muqama, sesungguhnya tempat itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman ya. Naudzubillah. Maka orang beriman selalu isti'adzah, berlindung kepada Allah ya. Maka setelah doa kadang-kadang dibaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa salimna min adzabin nar. Ya Allah, hindari kami dari azab jahannam, hindari kami dari azab jahannam, selamatkanlah kami dari azab jahannam ya Allah. Minta keselamatan kita kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Demikian sekalian. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah. Padahal jahannam itu merupakan tempat yang paling teratas ya. Karena jahannam itu punya tingkatan, Pak. Ada neraka itu ada tingkatan. Ada 7 tingkatan. Dari mulai jahannam itu paling atas, yang kedua ada ladho, ada jahannam, ada ladho ya. Kemudian ada lagi sa'ir, sakor, jahim ya. Ada lagi hawiyah yang paling awal ya. Yang paling terakhir itu neraka yang paling bawah, paling dasar itu adalah neraka hawiyah. Neraka yang paling mengerikan tuh hawiyah. Itu di tingkatan yang ke-7. Jahannam itu paling atas. Tapi di sini kita berlindung kepada Allah dari jahanam. Ini menunjukkan jahanam aja luar biasa dahsyatnya, apalagi yang lainnya. Dan setiap neraka itu memiliki kedalaman 70.000 kedalaman. Kalau manusia dilempar itu baru sampai ke dasarnya, baru 70.000 tahun baru sampai masuk ke pintu yang kedua. Jahanam dilempar misalnya sampai sini, nanti di sini ada pintu lagi ladho. Wah, masuk lagi 70.000 tahun baru sampai. Ada lagi khutamah ya, masuk lagi Pak, 70.000 lagi ya. Ada lagi sa'ir ya, ada lagi sakor. Wah, itu sakor yang Allah jelaskan ya, masalakakum bis sakor, kenapa kamu ini bisa masuk neraka sakor? Penghuni neraka, qalu lam nakum minal musallin, kami ini orang-orang yang dulu di dunia itu sering meninggalkan sholat, walam yut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Pelit, orang pelit yang suka ninggalin sholat itu neraka sakor ya. Sa'ir, sakor. Kemudian ada lagi jahim
dan yang terakhir adalah hawiyah. Kita bisa bayangkan kalau orang dilempar, dia berada di dasar yang ketujuh neraka ini, kalikan 70.000 kali 7, udah berapa miliar tahun, dilempar baru sampai, belum disiksanya, naudzubillah. Maka orang beriman harus berlindung kepada Allah SWT agar tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jamaah, barangkali itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kondisi suara yang kurang maksimal ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dapat sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ayo jangan pernah kita memiliki sifat sombong. Kalau ada satu saja penyakit sombong, mari kita buang jauh-jauh, karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya ada penyakit sombong walaupunnya sebiji biji sawi saja ya. Yang kedua, bagaimana jadilah orang-orang yang pemaaf, terlebih kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang menghina kita, yang menyakiti kita. Balas semuanya dengan apa? Dengan salam. Balas semuanya itu dengan apa? Dengan kata-kata kebaikan ya, dengan kata-kata hikmah. Yang ketiga, ayo mulai kita belajar. Saya mengajak buat diri saya juga, buat yang lainnya, ayo kita hidupkan malam-malam kita untuk sholat tahajud ya, secara istiqomah. Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi kita akan memulai? Sementara umur kita semakin menyusut. Kalau ibarat handphone kita, usia kita udah lowbat Pak. Usia kita udah usia handphone yang lowbat. Kalau kita tidak memulai sekarang, kapan lagi kita akan memulai? Dan yang terakhir, teruslah berlindung kepada Allah dari apa? Dari siksa jahanam. Dengan cara apa? Selain banyak berdoa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat sampaikan. Dan yang terakhir tadi, selain sombong, jadilah orang-orang yang pro terhadap kebaikan. Orang-orang yang kita pro terhadap keadilan. Jangan menjadi kelompok orang-orang yang pro terhadap apa? Kelompok yang penuh dengan kebohongan. Insya Allah jika ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita termasuk bagian daripada golongan orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pengasih. Itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.